Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dwi Ramawati, NIM 40118078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu ciri-ciri yang menandai kapitalisme. Yang pertama, pengakuan atas hak milik perseorangan atas faktor-faktor produksi termasuk sumber daya alam. Yang kedua, terdapat kebebasan memiliki alat produksi privat. Hal ini menyebabkan banyaknya alat-alat produksi dan modal seperti pabrik, mesin-mesin, bahan baku yang dimiliki oleh pihak swasta secara perseorangan maupun kelompok berbentuk perusahaan. Yang ketiga, setiap individu bebas berusaha dengan cara bersaing satu sama lain untuk memperoleh keuntungan pribadi yang maksimal. Salah satu contohnya adalah mendirikan perusahaan sendiri. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu mengejar keuntungan untuk diri sendiri atau homo economicus. Yang keempat, proses produksi menjadi tanggung jawab para pengusaha swasta sepenuhnya, dan mereka bebas menentukan apa yang akan mereka produksi, berapa jumlah barang yang akan diproduksi, dan berapa harga yang akan dikenakan pada hasil produksi tersebut. Tetapi pada sistem ekonomi kapitalis, harga lebih sering ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kelima, terdapat pasar persaingan bebas, yakni di mana permintaan dan penawaran berperan besar dalam mekanisme pasar. Contohnya seperti dalam hal menentukan harga. Hal ini berkaitan dengan teori invisible hand yang dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa penawaran dan permintaan sebagai mekanisme pasar seakan-akan merupakan tangan yang tak terlihat yang dapat mengatur permasalahan ekonomi seperti inflasi dan pengangguran tanpa disadari. Yang keenam, tidak mengaku adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian negara. Yang ketujuh, sistem kapitalisme mendorong terbentuknya sikap individualis yang didasarkan pada sifat materialisme. Yang terakhir, banyaknya individu-individu yang bersikap hedonistik. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Tahap yang pertama yaitu tahap kapitalisme murni. Ciri-ciri yang menandai kapitalisme murni yaitu kepemilikan dan pengendalian swasta atas sarana produksi, yaitu modal. Aktivitas ekonomi yang digerakkan untuk mendapatkan keuntungan, sistem pasar yang mengaktivitas ekonomi, pengambilan keuntungan oleh pemilik modal, pelaksanaan kerja oleh tenaga kerja yang merupakan agen bebas. Tahap yang kedua yaitu kapitalisme industrial. Dicirikan oleh seperangkat hubungan sosial antara kelas yang memungkinkan kelas yang satu yang menguasai kapitalisme melakukan eksploitasi terhadap kelas sosial yang lain. Tahap yang ketiga yaitu kapitalisme monopoli. Pada tahap ini, iklim persaingan di antara sesama pelaku usaha dan pemilik modal berkembang makin ketat dan melahirkan sekelompok kecil pemilik modal yang lebih kuat, yang lebih mampu menguasai pasar. Tahap yang terakhir yaitu kapitalisme lanjut atau post-kapitalisme, ditandai dengan munculnya formasi-formasi baru organisasi bisnis yang bersifat multinasional dan transnasional. Internasionalisasi bisnis melampaui batas impres nama. Dinamika baru tak seimbang dalam perbankan internasional dan pertukaran saham. Munculnya formasi-formasi baru integrasi media, komputer, dan otomatisasi. Selanjutnya yaitu menyikapi globalisasi dan perkembangan kapitalisme. Secara garis besar ada 3 kelompok yang menawarkan respon yang berbeda-beda dalam menyikapi globalisasi. Kelompok yang pertama yaitu kelompok neoliberalisme. Menurut kelompok ini, peran pemerintah dan lembaga multilateral perlu dibatasi hanya sebagai fasilitator, yang terpenting adalah peran kekuatan pasar harus diperbesar untuk mengendalikan perkembangan globalisasi. Kelompok yang kedua yaitu kelompok reformis atau demokrasi sosial global. Kelompok ini sama seperti kelompok neoliberalisme sebetulnya, yang menaruh harapan terhadap peran kekuatan pasar. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok radikal. Kelompok ini menawarkan revolusi sosial sebagai jawaban atas ancaman globalisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.